Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Akan tetapi tentu saja, Qin Chen juga bisa melakukannya. Dia menyerap kekuatan waktu itu untuk memperbaiki sumber waktu yang rusak. Adapun Yu Qianzu dan dua lainnya, mereka tidak dapat menyerap kekuatan ini, tetapi mereka dapat menggunakan kekuatan waktu untuk mengubah daging dan membentuk tubuh tak terbatas alam semesta. Qin Chen dan yang lainnya masih tergantung di langit di atas sungai yang panjang, dan mereka tidak berani menyentuh air, karena kucing hitam besar mengatakan bahwa waktu tidak dapat diubah. Meskipun mereka dapat memasuki sungai yang panjang karena alasan khusus, mereka tidak dapat mengganggu aliran waktu, terutama jangan pernah menyentuhnya. Hei, lihat Shao Chen, ada sesuatu di sungai ini. Tiba-tiba, Jiruyu berbisik dan berkata dengan suara yang dalam. Qin Chen melihat ke bawah, dan tentu saja, dia benar-benar melihat gambar di sungai. Ini adalah apa yang telah terjadi di benua Tianwu di masa lampau. Qin Chen terkejut bahwa mereka benar-benar memata-matai masa lalu di sungai yang panjang. Namun, mereka tidak dapat memahami sebagian besar, gambarnya terlalu terfragmentasi dan tidak berarti. Lihat, itu adalah iblis alien yang menyerang benua Tianwu. Qin Chen dan yang lainnya benar-benar melihat invasi ras iblis alien, pertempuran antara ras manusia dan ras iblis alien, dan alirannya sangat cepat. Adegan prasejarah muncul di depan mata Qin Chen. Ini terlalu mengejutkan, apalagi menurut teori kucing hitam besar, jika sejarah tahun-tahun dapat diubah, maka sejarah dunia luar yang sebenarnya dapat diubah. Saya ingin melihat bagaimana benua Tianwu berjalan di masa depan, ucap Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Sungai panjang waktu diurutkan menurut waktu, mundur adalah masa lalu, dan maju adalah masa depan. Yang paling ingin diketahui Qin Chen adalah apakah dia selamat dari bencana di benua Tianwu 3 tahun kemudian. Namun, Qin Chen kecewa, karena gambaran masa depan terlalu kabur, dan dia tidak bisa melihat apa-apa, seolah-olah ditutupi lapisan kabut, dan dia tidak bisa melihat situasi sebenarnya sama sekali. Ini karena kekuatannya terlalu lemah. Jika dia ingin memata-matai masa depan, setidaknya harus di level Master Suci atau Holy Lord. Karena masa lalu adalah konstan, dan masa depan bisa berubah, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Hanya talenta sejati yang dapat menyimpulkan pemandangan masa depan dan mengintip beberapa petunjuk dari sungai panjang waktu. Jika ini masalahnya, maka pergilah ke sumbernya untuk melihat apa yang terjadi di benua Tianwu di zaman kuno, dan apa tujuan dari perang surgawi. Ucap Qin Chen menelusuri tahun-tahun dan terbang ke atas. Qin Chen melihat banyak gambar, yang semuanya terjadi dalam sejarah benua Tianwu, tetapi gambar-gambar itu mengalir begitu cepat, dia hanya bisa melihat beberapa bagian, dan bahkan dia melihat jejak sosok manusia. Yang sepertinya ingin keluar dari sungai waktu, tetapi tampaknya ada penghalang tak terlihat di sungai, mencegah sosok itu keluar. Ini adalah protagonis dari setiap era, mencoba menerobos belenggu waktu dan melihat sekilas ke masa depan, tetapi sayangnya, semuanya gagal. Qin Chen tiba-tiba merasakan sesuatu. 1000 tahun, 20.000 tahun, 50.000 tahun, 100.000 tahun. Qin Chen dan yang lainnya terus naik ke atas, melihat banyak adegan, dan akhirnya mendekati periode waktu perang surgawi. Namun, mereka kecewa. Pada periode waktu ini, penampakannya benar-benar tidak jelas, seperti air berlumpur. Kenapa kita tidak bisa melihatnya? Yu Qianzui bertanya dengan aneh. Mungkinkah periode sejarah ini terlalu penting? Ucap Qin Chen menebak. Ayo pergi, mungkin kita bisa melihat lebih banyak petunjuk di depan. Dan apakah benua Tianwu adalah benua sumber atau bukan, mungkin kamu bisa melihatnya di sini. Ucap Qin Chen dan mereka terus bergerak maju, menyusuri sungai waktu. Namun,
Ada lebih banyak celah waktu. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka tidak dapat melihat masa lalu dengan jelas. Prasejarah benua Tianwu seperti misteri, dan tidak dapat dideteksi sama sekali. Ayo kembali, atau kita tidak akan punya waktu untuk pergi. Ucap Qin Chen akhirnya berhenti, tapi pada saat ini, sebuah kekuatan mengerikan menyapu, dan keempat Qin Chen merasakan dingin yang kuat pada saat yang sama, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es yang dingin, dan jiwa mereka langsung membeku. Di langit, sepasang mata gelap tiba-tiba muncul, menatap keempat Qin Chen. Mata gelap ini mengeluarkan pedang ajaib mekar dengan cahaya dingin tak berujung, dan menebas ke arah Qin Chen. Akan tetapi, pedang ajaib itu akhirnya meredup. Qin Chen tiba-tiba menyadari bahwa praktisi yang menakutkan ini tidak berada di era yang sama dengan mereka. Awalnya tidak mungkin untuk saling bertemu, tetapi mereka semua telah memasuki sungai panjang waktu. Dan ini membuat refleksi pertemuan antara kedua belah pihak. Jika bukan karena ditekan oleh kekuatan waktu, pukulan ini akan cukup untuk menghancurkan dunia dan itu tentu saja langsung membunuh Qin Chen dan yang lainnya. Hei, kamu telah lolos dari serangan dewa ini. Anda memiliki asal-usul waktu. Tampaknya dewa ini benar. Masa depanmu memang terkait denganku. Ucap sepasang pupil dingin itu. Apakah aku akan mati di sini? Gumam Qin Chen di hatinya. Sesaat kemudian, sinar petir menyambar dan mengenai cahaya dingin. Siapa yang menghalangi serangan dewa ini? Ucap pupil hitam sedikit mengembun dan melihat ke atas. Dari atas, sepasang pupil mata lainnya muncul. Pupil ini berwarna biru dan berisi cahaya guntur. Jauh di dalam pupil, sepertinya ada guntur yang tak berujung. Pada saat cahaya guntur meledak, Qin Chen merasa bahwa darah guntur di tubuhnya juga ikut berfluktuasi. Apa? Itu kamu lagi? Ucap sepasang mata hitam sangat marah, dan melanjutkan, terakhir kali, kamu menembak dan menyelamatkan wanita itu, kali ini, kamu benar-benar ingin menghentikanku lagi. Anda telah mengalami bencana, masih berani melawan kekacauan ruang dan waktu. Ucap sepasang mata hitam. Qin Chen dan lainnya melihat ke hulu sungai yang panjang, dan melihat sosok berjalan di atas sungai, diselimuti cahaya guntur berkabut. Cahaya guntur memancarkan atmosfer menekan langit dan menghancurkan zaman. Kekuatan ini sangat akrab, Qin Chen mengenalinya secara alami. Ini adalah master yang telah menembak di benua Tianwu dan menekan Lord of Abyss Demon di zaman kuno. Orang ini masuk ke sini pada fragmen waktu yang berbeda dan menemukan Qin Chen, dan juga menemukan bahwa Qin Chen dan benua Tianwu memiliki hubungan yang hebat, jadi Qin Chen menghadapi bahaya dan membuat langkah tegas. Selain itu, lawan telah menyelamatkan Master benua Tianwu sebelumnya. Siapa lawannya itu dan mengapa dia menyelamatkan benua Tianwu berulang kali? Gumam Qin Chen dalam hati. Sepasang pupil hitam berkata, selama aku membunuh mereka di sini hari ini, masa depan juga akan ditulis ulang. Tiba-tiba, sosok biru bergemuruh telah tiba di bagian depan Qin Chen dan rombongannya, dan sosok tinggi itu melindungi keempat Qin Chen di belakang dan berkata, kalian, cepat pergi dari sini dan berjalan menyusuri sungai. Dengan adanya saya di sini, dia tidak akan dapat mengganggu kalian. Ucap sosok biru itu berkata dengan bangga, menoleh Qin Chen, dan Qin Chen merasakan sentuhan kebaikan yang tak bisa dijelaskan. Jejak perhatian, sosok ini tumpang tindih dengan tatapan lembut yang menatapnya saat di langit lautan guntur yang tak berujung. Tampaknya ada hubungan khusus di antara mereka. Kamu, siapa kamu? Ucap Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sosok itu berkata, kamu masih terlalu lemah. Jika Anda cukup kuat, Anda akan tahu suatu hari nanti. Sekarang, kamu harus pergi dulu. Hahaha, mau pergi, bisakah mereka pergi di depan dewa ini? Ucap sepasang mata hitam mencibir. Qin Chen memandang pihak lain sedikit. Meskipun pihak lain terbungkus petir, dapat dilihat bahwa ini adalah pria yang sangat tampan, tinggi, dan akar rambutnya seperti listrik, terbang seperti air terjun,
dan masing-masing meledak dengan kilat yang tak berujung, seolah-olah itu dapat memotong daratan. Yang lebih menakutkan adalah aura di tubuhnya, yang mendominasi dunia, seolah-olah takdir dunia berada di bawah kendalinya, dan reinkarnasi ada di tangannya. Sosok hitam menatap sosok biru, dan berkata, "Kamu memiliki terlalu banyak belenggu, dan kamu telah mengubah nasibmu berkali-kali. Takdir telah mengikat Anda lebih berat, terutama yang Anda selamatkan dari dewa ini terakhir kali. Itu adalah wanita yang bersamamu, Anda terlalu banyak mencampuri nasib. Sekarang, Anda tidak akan bisa lagi menghentikan saya." Ucap sosok hitam. "Betulkah?" Jawab sosok guntur mencibir, "Tidak takut." Mata hitam itu dengan dingin berkata, "Apakah kamu benar-benar percaya diri? Dewa ini pasti akan membunuh para junior ini. Masa depan mereka penuh dengan kabut, dan memiliki kemungkinan tak terbatas, bahkan dewa ini tidak dapat melihatnya dengan jelas." Mendengar itu, sosok guntur tertawa keras dan berkata, "Percuma, leluhur klan iblis, berapa banyak era yang telah kamu capai, dan kamu masih takut pada beberapa junior." Qin Chen dan yang lainnya mulai mundur dengan hati-hati. Keempat Qin Chen dengan panik menyapu ke arah hilir. Pada saat berikutnya, tsunami yang tak berujung menyapu, menelan segalanya, tetapi Qin Chen dan keempatnya telah menghilang dari sungai panjang waktu ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.